Jadi seorang yang punya duit banyak itu ternyata tidak duitnya sendiri itu, ada sebagian menjadi hak orang lain. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk zakat mal dan juga infak sedekah itu. Pokoknya Masya Allah ya, Rasulullah menggambarkan bagaimana orang-orang itu di perang itu kalau tidak zakat itu. Khalifah Abu Bakar, Umar itu ketika ada orang-orang tidak berzakat didatangi, dipungut zakatnya. Iya, kenapa? Mekanisme distribusi kekayaan itu harus terjadi di dunia Islam. Kalau nggak kan timpang nanti. Ada daerah yang kaya, ada golongan manusia yang kaya. Sementara dalam Islam digambarkan likaila turatan baina minkum, janganlah kekayaan itu beredar hanya di antara kalian saja. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Sobat PDKT, jumpa lagi dengan PDKT Podcast Dakwah Tangsel. Mencerahkan akal, meneguhkan iman. Masih pada episode khusus spesial Ramadan 1447 Hijriah. Kali ini kita akan membahas mengenai zakat. Setiap Ramadan, angka zakat, infak, dan sedekah meningkat signifikan. Laporan lembaga zakat menunjukkan penghimpunan dana yang terus naik dari tahun ke tahun. Namun di saat yang sama, kita juga menyaksikan sebuah ironi. Kemiskinan tetap ada, ketimpangan sosial masih lebar, dan sebagian umat tetap hidup dalam kesulitan struktural. Lalu muncul pertanyaan mendasar. Apakah zakat yang kita tunaikan selama ini belum cukup? Atau jangan-jangan kita terjebak pada ilusi keadilan sosial, di mana bantuan bersifat temporer, tetapi akar masalah tidak pernah benar-benar diselesaikan. Di episode kali ini, kita akan membahas secara jujur dan mendalam bagaimana Islam memandang zakat bukan sekedar amal sukarela, tetapi sebagai instrumen sistemik dalam mewujudkan keadilan sosial, serta mengapa distribusi kekayaan gagal ketika berada dalam kerangka sistem kapitalisme. Baik, bersama Ustadz Haji Ahmad Mukti Al-Mansur STMM yang sudah ada bersama kita akan membahas mengenai hal tersebut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Sehat. Ya, seperti yang kita ketahui, beliau adalah seorang pengusaha dan aktivis dakwah Islam. Insya Allah kita akan langsung mulai aja Ustadz ya. Siap. Baik. Pertanyaan pertama begini Ustadz. Data statistik itu kan menunjukkan bahwa zakat Ramadan itu terus meningkat. Tetapi kemiskinan tidak berkurang secara signifikan. Data statistik menunjukkan di bulan September 2025 itu tercatat sebesar 8,25% angka kemiskinan di Indonesia. Nah, menurut Ustadz, apakah ini menandakan masalah pada konsep zakatnya atau pada sistem yang menaunginya, Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'd. Bung Bang Trai yang dimuliakan Allah. Amin. Pertama kita memberi bersyukur atas seluruh nikmat yang Allah berikan ya. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bicara tentang zakat, infak, sedekah ya, pada bahasa Ramadan itu memang menjadi sebuah tidak hanya tradisi. Kalau tradisi itu seolah-olah kan itu menjadi perbuatan yang bisa hilang karena tradisi. Tetapi memang di bulan Ramadan itu amalan yang sifatnya sunnah dinilai wajib, amalan yang wajib dinilai berlipat ganda. Ya, jadi kalau seolah-olah Allah dan para malaikat itu
sedang menyiapkan bonus diskon yang besar-besaran di bulan Ramadan itu. Maka wajar umat Islam yang memiliki keimanan mereka berlomba-lomba melaksanakan yang disebut dengan ibadah mahdhah. Baik sholat ya wajib, sholat tarawih dan juga qiyamul lail ya. Kemudian ditambah dengan aktivitas-aktivitas sedekah. Jadi sudah puasa, sholat, sedekah. Maka di bulan-bulan ini umat Islam itu mereka giat sekali. Selain memang zakat malnya dikeluarkan dan juga zakat fitrah yang diwajibkan kepada setiap jiwa. Jadi beda antara zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib bagi siapapun ya, setiap individu. Tidak mengenal usia. Jadi mau dia dewasa, remaja, anak-anak pun bayi, itu mereka kena kewajiban zakat fitrah. Sementara zakat mal itu dikhususkan bagi orang-orang yang disebut dengan memiliki kemampuan. Yang disebut dengan haul dan nisab. Jadi sesuai dengan time frame waktu dan juga kadar kepemilikannya berapa rupiah batasannya kan begitu. Dan zakat mal itu sesuai dengan yang dimiliki seseorang, apakah dia kategori zakat mal pertanian, zakat mal emas, ya kan, zakat perdagangan, ya, dan juga zakat mata uang ya. Maka ini kemudian di bulan-bulan ini, bulan Ramadan ini biasanya masyarakat itu mereka rajin menghitung berapa zakat saya. Tetapi tentu ada banyak juga umat Islam yang enggan mengeluarkan zakat. Pasti masih ada juga. Maka kemudian kalau ditanya apakah cukup gitu zakat kemudian untuk menyelesaikan perkara kemiskinan kan begitu seolah-olah. Masya Allah. Data kemiskinan di Indonesia ini menurut Bank Dunia itu hampir 60% miskin. Masya Allah, 60%? Ya. Sebagian besar. Itu menurut Bank Dunia. Maka Indonesia juga mau kalah ngeluarin yang namanya data BPS ya, Badan Pusat Statistik. Mereka mengatakan jumlah persentase orang miskin di Indonesia 8%. 8,25. Kalau kita hitung secara kuantitas, itu angkanya sekitar 24 juta. Masyarakat miskin. Tetap banyak. Tetap banyak kan begitu. Makanya ketika kita mengatakan apakah jumlah zakat yang terkumpul di Ramadan itu menjadi kemiskinan saat ini ya tidak. Karena penyelesaian perkara kemiskinan itu dibutuhkan penyelesaian yang integral. Nggak bisa sekali selesai, 2 kali selesai. Ini kita bicara tentang bagaimana negara memperoleh pendapatannya, bagaimana mekanisme distribusi kekayaannya, bagaimana masyarakat itu kebutuhannya diselesaikan oleh negara atau tidak, kan begitu. Karena sebesar apapun pendapatan masyarakat, kalau ternyata sektor-sektor primer itu tidak disediakan oleh negara, ya habis-habis juga. Betul. Kan gitu. Jadi anak kira kalau pertanyaannya apa namanya tadi, zakat setiap tahun dipungut dari masyarakat di bulan Ramadan, kok masih miskin-miskin saja kan begitu? Iya, Ya itu kita selesaikan dengan cara yang sistemik, nggak mungkin hanya parsial begitu. Gitu saya kira. Jadi sebetulnya bukan hanya di konsep zakatnya, tapi di sistem yang menaunginya saat ini. Iya. Baik, Sat. Pertanyaan berikutnya gini, Sat. Banyak orang yang menyamakan zakat itu dengan infak dan sedekah. Tadi kan ada zakat mal, ada zakat fitrah. Nah, kemudian dalam Islam sebetulnya apa perbedaan mendasar dari ketiganya, Sat? Antara zakat, infak dan sedekah. Ya. Jadi kalau zakat itu adalah
bagian dari ibadah mahdhah. Zakat itu ibadah mahdhah. Termasuk perkara-perkara ubudiyah yang diatur oleh Allah. Diatur itu maksudnya besarannya, aturannya diatur. Kalau tadi dikatakan zakat itu ada dua jenis, satu zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Itu karena diatur oleh Allah. Termasuk kepada siapa zakat itu diberikan. Jadi tidak sembarangan. Diambilnya zakat itu ada syarat. Kalau zakat fitrah jelas itu adalah orang-orang orang Islam yang mereka berpuasa, ya kan? Di akhir masa puasa itulah ada zakat fitrah. Zakat mal itu sebenarnya adalah satu ibadah mahdhah di dalam rangka menyucikan, menyucikan harta seseorang dengan cara diberikannya hak kita sebagian kepada orang lain. Dalam surat Al-Baqarah kan dikatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi sebagian rezeki kita itu kita nafkahkan, kita zakatkan kepada orang lain. Maka kemudian selalu melekat seorang muslim itu mendapatkan kewajiban melaksanakan sholat, melaksanakan zakat. Maka zakat itu khas tata caranya diberi oleh Allah. Jadi nggak boleh sembarangan. Kapan diambilnya, waktunya kapan, batasannya berapa itu Allah yang menentukan. Rasul memberikan contoh. Ada berapa batasan seorang wajib kena zakat, lalu juga berapa banyak yang dipungut dari hartanya mereka itu. Emas, perak, harta pertanian, harta perdagangan, ya kan? Kekayaan yang bentuknya uang tunai segala macam itu kena zakat. Tentu dengan istilah haul, ya, berapa jangka waktu disimpannya harta itu dan juga berapa besar batasan nilai. Itu zakat. Dan kepada siapa zakat itu ditunaikan? Zakat itu khas harus ditunaikan kepada 8 asnaf. Fakir, miskin, ya kan? Kemudian ibnu sabil, gharim, ya kan? Lalu kepada amil dan segala 8, ya. Maka ini yang kemudian tidak bisa zakat mal itu digunakan misalnya untuk infrastruktur, nggak boleh. Nggak boleh. Ini kan jadi keliru nanti. Jadi ketika kita memungut zakat dari masyarakat, terkumpul misalnya 1.000 triliun, gitu kan? Kemudian digunakan untuk membangun bandara, membangun IKN, membangun infrastruktur, itu nggak boleh. Betul-betul digunakan untuk menyelesaikan perkara kemiskinan umat. Fakir, miskin, ya, kemudian juga orang yang berhutang. Jadi niatan dan penempatannya harus tepat. Betul. Makanya kalau kita mengenal istilah cost center, ya, dalam finansial, ya. Iya, betul. Maka dalam Islam itu luar biasa. Ini dari mana nih pendapatan negara nih? Kemudian dipisahkan. Lalu penggunaannya juga khas. Nggak boleh sembarangan, nggak boleh dicampur adukkan begitu. Maka Masya Allah, ya, sistem keuangan di dalam Islam itu tentu diatur sedemikian rupa. Nggak boleh. Lalu bagaimana dengan infak dan sedekah? Nah, inilah fleksibilitas yang ada dalam Islam itu. Ada infak, ada sedekah. Kalau infak ini pada umumnya diberikan dalam bentuk kekayaannya, dalam bentuk benda, baik uang maupun juga kekayaan yang lain. Kalau sedekah itu bisa hal yang lain, ya, tidak harus dalam bentuk kekayaan. Antum senyum itu sedekah, berbuat baik itu sedekah, menyumbangkan sebagian tenaga kita untuk ikut membangun masjid itu sedekah. Nah, infak dan sedekah itu tidak terikat dengan waktu, tidak ada batasan, betul-betul bebas. Bisa jadi infak sedekah kita itu lebih gede dari zakat kita. Silahkan digunakan untuk setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun diberikan infak sedekah. Tapi kalau zakat itu waktunya tertentu. Ada ketentuannya. Time frame-nya 1
tahun masa berlakunya, kemudian jumlahnya juga sesuai dengan ketentuan. Iya. Sementara kalau antum mau infak sedekah, mau Januari, Februari, Maret, mau setiap hari silakan, Bebas. bebas. Sebanyak Maka karena banyaknya. disitulah mekanisme Islam, Hmm. mekanisme Allah, Rasulullah mengatur agar terjadinya distribusi kekayaan di antara manusia. Iya. Jadi seorang yang punya duit banyak itu ternyata tidak duitnya sendiri itu, ada sebagian menjadi hak orang lain. Orang lain. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk zakat mal dan juga infak sedekah itu. Betul. Makanya Masya Allah ya, Rasulullah menggambarkan bagaimana orang-orang itu di perang itu kalau tidak zakat itu. Iya. Iya. Khalifah Abu Bakar, Umar itu ketika ada orang-orang tidak berzakat didatengin, dipungut zakatnya. Iya. Kenapa? Mekanisme distribusi kekayaan itu harus terjadi di dunia Islam itu. Kalau nggak kan timpang nanti. Betul. Ada daerah yang kaya, ada golongan manusia yang kaya. Sementara dalam Islam digambarkan likaila tulatan minkum, janganlah kekayaan itu beredar hanya di antara kalian saja. Betul. Ya kan, punya kekuasaan, punya kebijakan politik, punya modal, punya teknologi. Lalu kekayaannya berputar di antara mereka. Di antara orang-orang yang punya akses capital, akses modal maupun juga akses informasi. Sementara kue kekayaan yang lain itu diperebutkan oleh jutaan manusia tadi. Itu saya kira. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya gini, Ustaz. Islam itu kan selalu menempatkan zakat sebagai kewajiban negara dan umat, Ustaz. Kemudian bagaimana sebenarnya dampaknya jika zakat hanya diposisikan sebagai filantropi, bukan sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang terstruktur, Ustaz? Filantropi itu apa? Filantropi itu kan jadi dalam tanda kutip itu sukarela, gitu kan? Orang-orang yang memiliki kelebihan kekayaan, Betul. kemudian dia menggunakan sumber dayanya itu untuk menjadi orang yang memberikan kepada orang lain, ya, dengan sukarela, dengan dalam catatan itu tidak ada aspek gain, keuntungan buat dia. Betul, filantropi kan. Ya, beda dengan zakat. Kalau zakat itu betul-betul menjadi bagian kewajiban seorang muslim. Apalagi dia seorang yang memiliki kekayaan, ya, nggak perlu filantropi sudah. Dia memiliki kewajiban. Wajib, Mas. Filantropi itu boleh tapi bentuknya infak dan sedekah mungkin. Iya. Tapi kalau zakat ini wajib. Jadi kalau antum punya kekayaan 1 triliun misalnya, ya, mengendap dalam 1 tahun gitu, maka berapa yang antum harus bayar zakat? Zakat mal itu berarti antum harus membayar 2,5% dari 1 triliun. Berapa itu? 250 miliar. Kurang lebih. Ya benar ya? Betul. Sekitar segitu. Atau 25 miliar, wallahu alam. Pokoknya segitulah harus bayar. Makanya kadang-kadang begini, Anda berpikir begini. Umat Islam ini ketika duitnya terbatas, ya, zakat itu rajin. Misalnya punya uang 40 juta, bayar ya. Oh iya. 100 juta bayar ya. Coba bayangkan ketika antum punya duit 1 triliun, berat sekali kan bayar zakat. Masya Allah. Wow, berat sekali. Betul. Sementara di Indonesia ini berapa orang kaya? Banyak. Umat Islam yang kaya itu banyak. Dia memiliki kekayaan 1 triliun, berarti harus bayar 25 miliar. Berarti berarti masih ada pemikiran bahwa wah sayang nih uangnya untuk. Oh, ada lah. Manusiawi juga. Jadi di situ letak kenapa Allah kemudian menggambarkan kewajiban bagi seorang muslim kalau dia mengatakan dirinya beriman, ya. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang beriman tuh yakin adanya yang gaib, ya, tetapi juga di situ dia harus menegakkan sholat dan membayar zakat. Jadi itu satu paket gitu. Orang yang beriman itu kewajibannya. Jadi kalau dia punya kekayaan banyak atau sedikit itu sebenarnya bagi seorang muslim itu sama aja kewajibannya. Cuma yang berat itu hatinya.
Antum 100 juta masih bayar 2,5 juta. Iya. Ya kan? Kalau 100 juta. Kalau 100 miliar, 2,5 miliar. Kalau 1000 miliar, 1 triliun, antum harus buat 25 miliar. Banyak itu. Betul. Nah, di Indonesia ini yang punya kekayaan miliar-miliar banyak. Tetapi memang mekanisme itu tidak selesai hanya membayar zakat. Betul. Harus ada mekanisme yang sehat ya. Karena pendapatan negara ini tidak hanya zakat, dari FAI, dari jizyah, dari kekayaan alam kita, dari pengelolaan sumber daya alam, ya, minyak bumi, emas, batu bara, nikel, ya. Selama ini kita memperoleh kekayaan itu hanya dari pungutan pajak, bukan dari langsung pengelolaan itu. Iya. Makanya kalau dikatakan bagaimana kemudian Islam mengatur, ya harus diatur total. Kalau enggak ya parsial begini akan selesai. Gitu saya kira. Termasuk mengurus pajaknya juga sih. Oh iya. Harus sesuai dengan ketentuan Islam. Betul. Baik, Ustaz. Tadi Ustaz menyinggung mengenai distribusi kekayaan saja. Pertanyaan berikutnya seperti ini. Dalam sistem kapitalisme, distribusi kekayaan itu sering bergantung pada pasar dan belas kasihan sosial. Bagaimana Ustaz melihat kegagalan distribusi ini jika dibandingkan dengan konsep distribusi dalam ekonomi Islam? Ya. Baik, kalau kita perhatikan di dalam sistem sekuler atau saya sebut sebagai liberal, ya. Liberalisasi ekonomi ini harus kita bahas dari sumber yang disebut dengan kepemilikan. Jadi dalam sistem kapitalisme itu siapapun boleh memiliki akses terhadap sumber-sumber kekayaan, termasuk sumber daya alam. Jadi siapapun kalau dia memiliki kekayaan, modal, teknologi, akses, kemudian dia juga punya kuasa gitu ya, authorize gitu ya, maka mereka bebas. Individu dalam sistem kapitalis itu boleh mengelola sumber daya alam yang sifatnya kritikal buat umat. Mereka boleh menguasai minyak bumi, boleh mereka menguasai yang disebut dengan batu bara, energi, ya, sumber daya yang namanya gas alam, nikel, kemudian juga emas, perak itu boleh. Mereka juga boleh menguasai yang namanya hutan, diberi hak sampai 100.000 hektar, 1 juta hektar kan gitu. Antum kalau dikasih hak segitu pasti kaya, bener? Bang Tren ini saya kasih hak pengelolaan hutan 100.000 hektar, oh antum kaya. Mereka juga boleh mengelola, memiliki yang namanya kawasan pantai, laut, sumber air, bahkan pulau, Ustaz. Pulau, iya. Nah padahal di dalam Islam babak awalnya dari ekonomi itu adalah bagaimana sistem kepemilikan diatur. Islam mengatur bahwa komoditas-komoditas tertentu tidak boleh dikelola oleh individu. Maka dalam hadisnya dikatakan al-muslimuna syuraka fi thalath. Jadi umat Islam itu berserikat dalam 3 hal. Artinya harus dikelola oleh negara. Yang pertama adalah al-ma', yang kedua al-kala, yang ketiga wan-nar, yaitu air, padang rumput, dan api. Maksudnya apa air itu? Ya segala macam terkait dengan air. Laut, sungai, pantai, sumber air, mata air itu nggak boleh dimiliki pribadi. Lalu juga al-khala. Al-khala itu berarti hutan, padang rumput, savana, sabana itu nggak boleh. Itu miliknya negara, hutan begitu ya. Jadi misalnya kalau ada seseorang yang kemudian dia diberi hak mengelola hutan di atas Gunung Slamet atau Gunung Merapi atau Gunung, maka nggak boleh itu. Karena apa? Dia akan pasti semena-mena, sekena dia aja. Lalu yang ketiga, tidak boleh juga mereka mengurus atau mengelola api, artinya energi, ya, sumber minyak bumi, gas alam, batu bara dan tambang-tambang itu nggak boleh. Karena begini, kalau kemudian mereka diberi hak itu, maka yang kaya itu individu. Maka sistem kapitalis itu setelah mereka kaya,
ya kan? Seolah-olah kemudian mereka itu diminta meneteskan sebagian kekayaannya itu. Meneteskan itu melalui tadi yang antum bilang apa tadi? Filantropis, ya kan? Kalau istilah sekarang tuh namanya CSR. Oh, CSR ya. Agar terjadi apa? Terjadi seolah-olah sebagian kekayaannya itu turun ke masyarakat. Seolah-olah. Dulu zaman Orde Baru, kalau nggak salah Pak Harto itu mengeluarkan kebijakan membesarkan beberapa konglomerasi. Lalu kemudian mereka diwajibkan melakukan trickle down effect namanya. Trickle down effect itu maksudnya agar netes, ada efek netes si kekayaan orang-orang kaya itu, netes lalu kepada masyarakat digunakan kan begitu. Makanya luar biasa para orang-orang yang kaya itu ya hanya netes aja kan begitu. Padahal dalam Islam nggak boleh itu. Mereka diatur betul mana yang boleh dimiliki oleh pribadi dan dikuasai oleh pribadi, mana tidak. Yang boleh salah satunya adalah sektor retail. Retail itu maksudnya yang tidak berkenaan dan 3 hal tadi. Silakan kalau mau konglomerasi main misalnya ya. Dia misalnya membuat produk biskuit, silakan itu. Karena tidak ada di situ tuh penguasaan yang khas ya. Tapi kalau bicara energi, listrik, batu bara nggak boleh. Jadi kalau mau konglomerat main itu mainlah di dunia-dunia yang memang produksi dijual ke masyarakat dan fair harganya kan gitu. Harus berhadapan dan fair gitu. Sementara dalam Islam itu diatur sehingga mana yang digunakan oleh yang dibolehkan oleh negara yang tidak. Kalau kemudian kekayaan-kekayaan seperti itu tadi dikuasai oleh negara ya, air, sumber daya alam, minyak, tambang, bumi itu akan kembali kepada masyarakat secara fair. Tidak hanya pajak, kalau sekarang kan pajak aja. Hanya pajak saja. Jadi individu diberi hak, kemudian pajaknya ditarik. Hanya 10%, betul? Betul. Sementara kalau orang itu mengelola langsung jual beli emas, jual beli minyak bumi, untungnya triliunan. Betul. Dan itu milik negara gitu loh. Nah sekarang kan nggak bisa. Sekarang modelnya adalah individu dibolehkan lalu stok kepada negara pajak. Kapan sejahteranya umat? Nggak akan sejahtera. Nggak akan ada keadilan. Tidak ada distribusi kekayaan. Salah satu mekanisme distribusi itu adalah komoditas tadi dikelola negara, kemudian dikembalikan oleh negara kepada masyarakat. Dalam bentuk apa? Fasilitas umum, menyelenggarakan pendidikan, menyelenggarakan keamanan, kesehatan. Secara gratis. Iya, bisa gratis, bisa minimum effort, minimum cost. Kalau sekarang kan seolah-olah ada ini yang program terbaru ya. Apa itu MBG ya? MBG, betul. Makan bergizi gratis. Ya memang harus gratis, negara yang ngasih kok. Kalau negara jual beli nggak benar juga. Cuma masalahnya ini kan seharusnya menjadi program yang bagian dari penyediaan perkara-perkara primer kan gitu. Memang wajib negara menyediakan itu. Nggak perlu ada makan gratis, memang harus wajib. Masalahnya adalah penyelenggara MBG ini muter lagi di antara orang-orang yang punya akses kekayaan, teknologi, modal. Dapat dari mana mereka telur, ayam yang jutaan pieces ya. Jadi antum bayangkan MBG ini memerlukan lebih dari 25.000 titik MBG dapur ya. Itu kalau kita hitung itu berapa juta telur satu hari, berapa juta ayam satu hari. Penyedianya siapa? Pemain-pemain besar. Orang-orang sudah dari awal punya sistem, punya kekuatan, punya modal, punya teknologi. Jadi muter di situ. Muter-muter di situ. Masya Allah kan. Sementara anak-anak kecil itu di SD itu ya memang menikmati, tapi kan kue itu jadi muter di antara mereka. Seolah-olah teman-teman di SD, teman-teman di sekolah itu menjadi objek kan gitu. Sebenarnya bagus-bagus saja, tetapi hendaknya ini juga diperhatikan, distribusinya itu betul gitu.
Kalau enggak ya begitu, akan di antara mereka saja muternya. Saya kira itu. Baik, Ustaz. Pertanyaan terakhir nih, Ustaz. Ya. Jika zakat itu dijalankan dalam kerangka Islam kafah, sebenarnya seperti apa gambaran masyarakat yang adil secara ekonomi dan apa perubahan yang paling nyata yang akan dirasakan oleh kaum duafa? Iya, jadi antum bayangin ya, zakat mal itu tuh kan bermacam-macam. Betul. Ada zakat yang berupa ternak, ada zakat yang berupa pertanian, ada zakat yang berupa uang, emas, perak dan segala macam. Itu antum bisa bayangin. Anda juga membayangkan kalau negara itu kemudian memungut zakatnya dengan benar. Misalnya di Indonesia ini berapa banyak peternak, kemudian dikumpulkan ternak-ternak itu kan, zakat sapi, kumpullah sapi berapa ribu ekor tuh, zakat unta, zakat kambing kan begitu. Ketika itu dizakati, maka negara butuh yang namanya infrastruktur toh, jadi butuh kandang, butuh tempat untuk mengelola, mengumpulkan zakat itu. Jadi bukan model sekarang, zakatnya duit, kemudian duitnya itu digital dan hilang. Dikorupsi. Lah nggak tahu, kan distribusinya nggak terkendali kan. Betul. Kalau kelak zakat itu betul-betul dilakukan dengan benar, maka negeri ini juga butuh lokasi mengelola yang namanya hewan-hewan zakat itu. Kalau butuh kalau ada bentuk zakatnya itu hewan, pasti butuh dokter hewan. Iya. Lalu butuh kandang, menciptakan yang namanya rerumputan, membutuhkan ahli gizi, nutrisi, nanti menghasilkan susu. Susu terlalu, kalau sekarang kan susu juga masih impor, keju juga impor, daging juga impor gitu. Maka zakat yang tadi itu kan akan membesar terus tuh, ya kan? Zakat mal itu kan pasti dikelola oleh negara, kemudian distribusikan kepada orang miskin. Bentuknya nggak cuma melulu uang, tetapi juga real. Ada daging, nutrisinya selesai, kemudian juga ada susu, ada segala macam. Negara yang mengelola itu. Anda masih ingat tuh bagaimana Umar bin Khattab itu kemudian mendapati anaknya itu menggembala unta di lahan yang lahannya negara untuk tempat lokasinya zakat mal dikumpulkan. Lalu untanya gemuk. Umar bin Khattab marah. Anda nggak berhak ada di situ. Itu milik negara. Gitu. Jadi berarti dulu zakat itu ada lokasinya gitu. Kambing misalnya kan. Berarti berapa juta kambing yang dikumpulin, gede sekali itu. Kemudian zakat pertanian kan, berarti ada yang namanya beras, kemudian jagung, pokoknya yang wajib untuk dizakati itu akan terkumpul itu kayak bulog kan gitu ya. Harusnya kan itu yang terjadi. Kalau sekarang kan bulog itu kan menjadi cuma tempat untuk jual beli saja, dibeli, dijual, beli, jual. Dia seharusnya menjadi tempat sebagaimana Baitul Mal gitu. Dulu ada Baitul Mal, tempat menampung seluruh kekayaan negara. Tidak hanya duit. Kalau sekarang kan Baitul Mal kita apa? Nggak ada. Bank Indonesia, bukan itu. Itu kepanjangan kapitalis itu. Sementara Baitul Mal besok ketika Islam tegak itu, Islam kafah ya, itu Baitul Mal itu ya isinya tadi. Berapa banyak kekayaan negara berupa apa tadi? Sapi, unta, kambing kan menghasilkan susu. Berapa banyak berupa biji-bijian kan begitu. Berapa banyak juga berupa emas dan takat. Dan itu ketika dikumpulkan juga dalam hal ini memperoleh dari penghasilan negara yang lain, dari kemudian penghasilan dari pengelolaan negara dalam bentuk apa tadi tambang, emas segala macam itu dikumpulkan dalam Baitul Mal. Nah insya Allah kita sudah pernah menghitung kok jumlah sumber daya alam kalau dikelola dengan benar dan dimiliki oleh negara. Ya, jadi kalau nggak salah Profesor Mahfud MD itu yang ngomong, benar nggak? Iya. Setiap individu itu bisa memperoleh 20 juta per bulan. Setiap kepala loh di Indonesia. Berarti jumlah kekayaan negara ini melimpah. Cukup untuk menghidupi negara ini. Kalau perlu gratis itu sekolah itu. Dan menjadi solusi kemiskinan.
Oh kita pernah, Turki Utsmani itu pernah tidak memiliki ashabul apa namanya itu 8 asnaf. Saking sulitnya mencari orang yang bisa diberikan zakat. Maka orang Turki itu kan suka menggantung uang tuh. Digantungkan uang-uang zakat itu agar siapapun boleh mengambil untuk keperluan menyelesaikan hutang-hutang mereka. Kalau sekarang digantung ya langsung hilang. Itu saking makmurnya pada zaman Saking itu. makmur. Dan orang nggak mau ngambil. Karena itu bagian dari kemuliaan menjaga diri gitu. Sekarang ya mungkin masih ada sebagian umat Islam yang kemudian mendatangi saudaranya ditanya, utangmu ada berapa? Mau nolong padahal nilainya ada, saya membantu kamu menyelesaikan hutang. Berapa hutang? 1 triliun ya nggak bisa. Terlalu banyak. Di Indonesia ini luar biasa, kelihatannya banyak, kaya, ternyata hutang juga banyak. Masya Allah, itu tadi jeratan-jeratan ribawi yang luar biasa di negeri ini. Saya kira itu. Masya Allah. Baik, jazakallahu khairan. Terima kasih atas penyampaian materinya. Baik, Sobat PDKT, Alhamdulillah dari diskusi ini kita bisa memahami bahwa zakat itu bukan sekedar angka penghimpunan dan keadilan sosial tidak cukup dibangun dari niat baik semata. Islam tidak hanya memerintahkan kita untuk memberi, tetapi juga mengatur bagaimana kekayaan diproduksi, dikelola, dan didistribusikan secara adil. Ramadan seharusnya menjadi momentum bukan hanya untuk meningkatkan amal, tetapi juga untuk menyadari bahwa keadilan sejati membutuhkan perubahan sistem, bukan sekedar solusi tambal sulam. Terima kasih kepada Ustadz Mukti, sekali lagi kami sampaikan atas ilmu dan pencerahannya. Kita akan berjumpa lagi pada tema lainnya di PDKT, Podcast Dakwah Tangsel. Mencerahkan akal, meneguhkan iman. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.